Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Linda dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pasir Pengarayan. Di sini saya akan menjelaskan demo aplikasi skripsi saya yang berjudul penerapan metode naive Bayes untuk memprediksi produksi buah kelapa sawit, yaitu studi kasusnya di PT SJI Choi di Desa Kepenuhan Timur. Ini untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan tugas akhir saya, yaitu yang pertama kita harus membuka exam. Di sini kita akan ngestarkan yang Apache sama yang MySQL. Lalu kita akan membukakan Google. Di sini kita akan membukakan localhost yang untuk aplikasinya localhost sawit. Di sini terdapat menu login, yaitu ada admin, lalu setelah kita masuk ke login, di sini terdapat dashboard ini yang berisikan semua panduan tentang aplikasi, misalnya ada menu user, data latih, menu produksi, dan menu prediksi, dan menu laporannya, dan logout. Di sini ada di data master, ada user. Nah, di sini usernya ada dua, yaitu yang pertama yang bernamakan administrator. Nanti ini bisa ditambahkan, dihapus, dan diedit. Lalu di sini adalah data latih. Data latih ini adalah data 1 tahun sebelum kita untuk memprediksi produksi buah kelapa sawitnya. Dan di sini ada manajemennya, yaitu ada data produksi. Di sini data produksinya ada 4, yaitu di sini yang terdapatnya ada bulan, plat mobil, penerimaan, dan sortes dan produksi. Di sini data produksinya bisa ditambah, misalkan contohnya di sini ada tambah. Itu kita harus menuliskan plat mobil yang masuk. Nah, dan di sini penerimaannya berapa ton per penerimaannya dalam 1 hari itu. Sortesnya misalkan 100. Di sini kita aturkan tanggal, bulan, dan tahunnya. Sini misalkan tanggal 18 bulan 5 tahun 2020, bisa disimpan. Dan di sini ada data prediksinya. Di sini dia akan menjelaskan, di sini nanti ada labelnya, ada 2 kriteria, ada terpenuhi dan tidak terpenuhi. Nah, di sini di bulan 5 di tahun 2020, di sini tadi penerimaannya 10.030 ton, sortesnya yaitu 100. Sini produksinya cuma 930.000 ton. Jadi dia tidak masuk kriteria terpenuhi. Dia tidak terpenuhi karena dia tidak mencapai target dari PT. Nah, di sini ada laporan. Di laporan ini bisa dicetak,
yang dicetak itu yaitu data produksi. Misalnya dari tanggal berapa sampai ke tanggal berapa yang mau dicetak. Misalnya dari tanggal 18 Mei sampai tanggal 22 Juni. Kita cetak, lalu klik OK, download, buka. Nah, di sini terdapat laporan produksi kelapa sawit di PT Sumber Jaya Indah Nusa Coy. Nah, di sini yang dicetak yaitu data yang dari tanggal 18 Mei sampai di bulan Juni. Nah, di sini kita bisa logout kembali. Baiklah, dari hasil demo aplikasi tadi, di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang database. Di sini database-nya saya menggunakan namanya ada sawit. Sini database-nya ada dua, yaitu yang pertama user. Nah, di user ini terdapat ada tabel usernya, yaitu ada untuk berisikan data-data admin untuk login ke aplikasi. Nah, dan di sini ada produksi. Di produksi ini ada ID produksi, plat mobil, dan penerimaan, shortage produksi, tanggal produksinya, dan label dan jenis. Nah, di sini plat mobil yang masuk ke dalam PT, yaitu penerimaannya berapa ton dan shortage-nya, dan diproduksinya berapa dan tanggal produksinya. Di sini ada jenis, yaitu yang satu ini dilambangkan itu jenis data latih. Yang kedua ini yaitu jenisnya testing. Di data latih ini untuk mengetahui pengetahuan pada data mining yang ada, dan kemudian pada data tersebut dijadikan untuk memprediksi produksi buah kelapa sawit. Baiklah, itulah dia penjelasan dari demo aplikasi saya. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan, di sini saya masih sama mempelajarinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang coding yang ada pada aplikasi sawit. Di sini saya menggunakan jasa pemrograman PHP. Di sini untuk pemanggilan di web yaitu localhost/sawit. Nah, di sini saya memberi nama aplikasinya, saya beri nama sawit. Untuk koneksi ke database-nya, adapun codingnya yaitu con sama dengan new MySQL localhost root sawit if con connect error. Di koneksi gagal con connect error. Di sini untuk menghubungkan koneksi ke database. Di sini saya akan menjelaskan tentang coding di index. Nah, di index ini adapun codingnya yaitu include funds.php ini untuk menghubungkan, mengkoneksi. Nah, di index itu terdapat ada username dan password. Reset, untuk mengumumkan ke reset.php, jika dia
mau di-reset, maka dia akan jika dia tidak mereset, dia akan kembali ke login. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang coding di login.php. Sini ada include funds.php ini untuk menghubungkan. Nah, di sini ada select from. Di sini menggunakan nama tabel di database-nya itu user, where, dan nama database-nya di sini ada untuk memasukkan ke login-nya, mengisikan username dan password. Nah, di sini ada pun isi di dalamnya itu username. Yang pertama username, password, nama, level, dan ID user. Nah, di sini ada pun yang dimasukkan untuk ke login itu username dan password salah. Jika username ataupun passwordnya salah, maka dia akan kembali ke login. Nah, di sini ada pun coding untuk mempercantik desainnya, yaitu sini menggunakan bootstrap.min CSS. Nah, di sini ada pun font awesome.min.css. Dan yang ketiga ada pun admin lte.css. Di login administrator seperti ini. Di coding login administrator ada username, password, login, dan reset. Di sini ada pun codingnya yaitu dari body class, div class, from, box, id, login box. Di sini itu ada login dan administrator. Ini codingnya seperti ini, dan di sini ada input username dan password. Dan di sini ada juga di button tab-nya, di submit name-nya ada di class button primary, button block-nya itu ada login /button, dan ada reset.php-nya untuk nge-reset password. Ini dia coding untuk di login administrator seperti di aplikasi yang tampilannya seperti ini, login administratornya. Baiklah, di sini ada pun tampilan aplikasi yang setelah di login masuk ke dashboard. Inilah tampilannya. Dan di sini ada pun coding dari setelah login itu, tampilan dashboardnya ada di sini di home.php, dan di sini ada H1 class pack headline dashboard /H1. Sini ada pun isi di dalam dashboard yang setelah login, yaitu seperti ini. Selamat datang di aplikasi prediksi produksi kelapa sawit metode Neff-Bayes. Di sini ada pun panduannya, yaitu terbagi atas 6 menu, yaitu yang menu pertama ada menu user untuk mengelola user menggunakan aplikasi. Yang kedua yaitu ada menu data latih, menu untuk mengelola data latih. Yang ketiga ada menu produksi, yaitu untuk mengelola data produksi atau penerimaan buah kelapa sawit. Yang keempat ada pun di sini menu prediksinya, yaitu untuk melihat prediksi, dan ada menu laporan untuk melihat laporan produksinya, dan menu logout merupakan
yang digunakan untuk keluar. Itulah dia coding dari dashboard yang setelah login. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang relasi yang ada di database, yaitu pertama kita bukakan Google Chrome-nya. Ini kita akan masukkan localhost /phpMyAdmin. Di sini nama database saya ada sawit. Di sawit ini ada dua tabel, yaitu tabel user dan tabel produksi. Di sini saya akan menunjukkan tentang relasi database-nya. Tuh, ada seperti ini. Yang mana pada tabel database user dan produksi telah terhubung. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan tentang sedikit aplikasi password yang dimana di awal video saya lupa menjelaskan tentang sedikit untuk mereset passwordnya. Itu di sini kita akan membukakan localhost /sawit. Nah, di sini ada tampilannya, yaitu tampilan di login administratornya itu ada username, password, login, dan reset. Nah, ini adalah tampilan reset untuk mereset passwordnya. Bisa kita reset. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang untuk mereset passwordnya. Di sini passwordnya bisa kita reset. Lalu kita akan mereset passwordnya. Di sini kita akan memasukkan admin. Lalu kita klik reset. Dimana setelah kita klik reset, dia akan tampil ke menu login lagi. Dan di sini setelah kita mereset passwordnya, dia akan tampil di password itu nanti dimana yang nama username-nya itu menjadi nama yang di passwordnya setelah di reset. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.